Oke, kembali ke pertanyaan saya, Bang. Tujuan Muhammad itu menikahi Zainab, apa memang ada ketertarikan dari Muhammad kepada menantunya ini, Bang? Atau tidak gitu, Bang? Silakan, Bang. Coba kalau kalian melihat ya, pernikahan Rasulullah SAW ini untuk apa sih? Kok yang dinikahinya anaknya Abu Bakar Anhu? Kok yang dinikahinya adalah uh, anaknya Jasir Anhu? Kok yang dinikahkannya anaknya kepada Utsman radhiyallahu anhu? Kenapa? Pertama tentu untuk mengakrabkan di antara mereka. Bayangin anaknya Rasulullah SAW itu, andai kan ada banyak ada Rasulullah anaknya, maka semua akan kunikahkan kepada Utsman radhiyallahu anhu. Ada dua istrinya Utsman radhiyallahu anhu itu merupakan anaknya Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu menikahkan anaknya kepada Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya. Nah, pertama untuk merekatkan keakraban. Yang kedua untuk dakwah. Tapi sebenarnya yang pertama untuk dakwah sih. Karena asbab menikahnya Rasulullah SAW kepada Zainab binti Jahsy yang tidak ada hubungan darah. Karena yang namanya Zaid bin Haritsah itu anak angkat. Oke, jadi oke, Bang ya. Jadi sabar. Setelah pernikahan itu terjadi, satu kabilahnya Zainab binti Jahsy ini adalah orang-orang bangsawan, Bang. Kalau Zaid ya, bin Haritsah ini golongan budak tadinya yang dimerdekakan. Wajar terjadi percekcokan. Nah, setelah menikah itu satu kabilah dari Zainab binti Jahsy ini banyak yang mualaf. Nah, kalau pernikahan misalkan abang menikahi orang Buddha, kemudian dia masuk Kristen, kemudian satu keluarganya masuk Kristen, boleh nggak? Ya kalau menurut saya sih secara pendekatannya boleh-boleh aja kan? Boleh kan? Boleh. Namanya pendekatan. Terus Nabi kami begitu. Nah, yang ketiga adalah mengajarkan fikih munakaha dalam hal poligami. Kalau di kami itu bahasanya bukan poligami sih. Nah, silakan. oke, jadi kesimpulannya Rasulullah menikahi menantunya ini karena alasan dakwah, begitu ya, Bang ya? Betul begitu, Bang Tristan. Dibuka mikrofonnya, Bang. Saya tadi 3 alasan. Pertama dakwah, kedua mengakrabkan sama sahabat, ketiga untuk mengajarkan fikih. Oke, ya, yang pertama alasan dakwah, yang kedua karena sahabat ya, yang ketiga terkait fikih ya. Oke, tapi yang menarik, Bang, saya di dalam tafsir ya, Bang ya, kita akan lihat tafsirnya juga ya terkait surat Al-Ahzab 37. Apakah kategori yang Abang sampaikan terkait alasan-alasan baginda menikahi Zainab itu sesuai gitu ya? Kita akan melihat di dalam Tafsir Al-Munir jilid yang kelima ya, di dalam halaman 122 sampai 23 ini ya, terkait surat Al-Ahzab gitu ya. Ini tafsirnya dikatakan demikian. Tahanlah terus istrimu Zainab, yakni janganlah engkau menceraikannya. Hal itu karena Nabi melihatnya berdiri dengan mengenakan baju kurung dan kerudung sesudah beliau menikahkannya dengan Zaid. Lalu muncullah suatu perasaan dalam hati beliau, hati Nabi, yang sulit dielakkan oleh siapapun. Lalu beliau bersabda, Maha suci Allah yang membolak-balikkan hati. Zainab mendengar ucapan tasbih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakannya kepada Zaid. Jadi menurut tafsir ini ya, gara-gara Zainab memakai baju kurung dan kerudung setelah menikahkannya dengan Zaid, lalu muncul di dalam hati Nabi perasaan yang sulit dielakkan oleh Nabi, sehingga beliau bersabda, Maha suci Allah yang membolak-balikkan hati. Ini udah urusan hati gitu, bukan urusan dakwah gitu ya. Zainab mendengar ucapan tasbih Rasulullah lalu menceritakan kepada Zaid. Zaid pun dapat memahami hal itu. Jadi Rasulullah ini ya lalu menceritakan kepada Zaid. Zaid pun dapat memahami hal itu
sehingga muncullah kegalauan dalam hatinya beristrikan Zainab. Kemudian ia datang kepada Nabi dan berkata, aku ingin menceraikan istriku. Nabi bersabda, kenapa kamu? Apakah ada sesuatu yang meragukanmu? Zaid menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak melihat pada dirinya kecuali kebaikan. Akan tetapi dia merasa tinggi diri karena kedudukannya yang terhormat. Maka Nabi bersabda, tahanlah terus istrimu, yakni jangan kamu ceraikannya, dan bertakwalah kepada Allah. Berkenaan dengannya, janganlah engkau menceraikannya karena alasan kesombongannya terhadapmu, disebabkan keturunannya dan tidak adanya kesetaraan. Tapi poinnya di sini, ya, bahwasannya ya, Nabi itu pernah melihat Zainab memakai baju kurung dan kerudung, sehingga ada perasaan di hati Nabi Muhammad yang sulit dielakkan. Gara-gara hal itu Zainab kemudian mengadukan kepada suaminya Zaid. Gara-gara aduan dari Zainab bahwasannya Nabi itu memiliki perasaan, maka Zaid sebagai suaminya itu galau karena telah beristrikan Zainab. Kemudian Zaid itu mendatangi Rasulullah dan mengatakan, aku ingin menceraikan istriku. Jadi tidak ada alasan dakwah yang saya baca di dalam teks ini gitu ya. Silakan Bang Tristan, mungkin bisa ditanggapi. Bagus. Ini Bang, dari yang saya baca, yang Abang bacakan tafsir tadi, itu banyak yang kontradiksi dengan Quran. Misal, tadi sang penulis mengatakan ada ketertarikan di dalam hati Rasulullah karena setelah Zainab binti Jahsy memakai pakaian dan seterusnya. Ingat di Qaf ayat 16 itu Al-Mujadalah juga ya, ayat 1. Menjadilah Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Dan Allah melihat innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi yang bisa melihat bisikan atau niat manusia itu hanya Allah di Qaf ayat 16. Kunci-kunci yang gaib juga ada pada Allah, Al-659. Jadi kalau tafsir ini tabrakan dengan Al-Quran, bukan kita skip lagi Bang. Ditolak ya Bang ya? Eliminasi. Berarti tafsirnya tertolak gitu ya Bang ya? Menurut saya, karena ini kok penafsir ini kok lebih tahu di dalam Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadillah. Oke. Saya gitu kalau baca hadis Bang, kalau udah tabrakan benar kepada sifatnya Allah, kemudian ada makhluknya Allah mengetahui isi hati manusia, outkan gitu. Kalau yang tadi masih saya skip Bang. Oke. Jadi kalau yang tadi di skip, kalau ini tafsir udah tertolak ya Bang ya? Ya nggak masalah gitu ya. Itu Tafsir kan yang ini, tafsir yang lain yang senada dengan saya ada. Yang disimpan di hati adalah wahyu dari Allah. Beberapa tafsir begitu. Tapi kalau Abang baca tafsir yang ini, kalau ada ketertarikan kepada Zainab binti Jahsy anha, ini gawat. Apakah Rasulullah pernah berkata, aku tertarik kepadamu? Ada nggak sih? Yang sebenarnya bukan bicara ketertarikan di dalam tafsir ini, bahwasanya ketika Zainab sedang mengenakan baju kurung dan berkerudung, ya, di dalam hati Muhammad itu timbul perasaan dalam hati beliau yang sulit dielakkan oleh siapapun, gitu. Makanya beliau bersabda, Maha Suci Allah yang membolak-balikkan hati, gitu ya. Jadi kan memang kalau menurut saya mungkin jatuh cinta lah mah sang baginda ini ya, sehingga ya karena ada perasaan di hati beliau yang memang tidak bisa dielakkan. Mungkin ya perasaannya ya pokoknya saya harus mengawini Zainab, nggak ada ya karena saya menyukai dia. Mungkin seperti itu ya. Menurut yang penafsir kan? Iya, menurut penafsir ini gitu. Ya, itu. Ya kalau menurut Abang tadi alasan yang disimpan di hati Rasulullah menurut Qurannya wahyu. Ya. Ya kalau tadi kan tadi kan Abang sudah mengatakan alasan baginda menikahi Zainab ini alasan dakwah dan lain sebagainya ya, meskipun ya itu ya asumsi dari Abang, oke lah, gak ada masalah gitu. Saya tidak akan menuntut data terkait itu gitu. Kalau baca Sirah Nabawiyah, itulah pernikahan Rasulullah kepada Zainab binti Jahsy itu kabilahnya memang mu'alaf.
Ya, ya, gak masalah, gak masalah. Itu Bisa kan Pak, pendapat. kalau itu dakwah Ya, gitu. ya, kalau memang itu alasan dakwah di dalam siro, sebenarnya saya punya 9 siro bang, tapi ya saya gak perlu ini ya. Di siro apa bang Tristan? Siro Nabawiyah karya siapa? Halaman berapa? Saya gak perlu mengatakan seperti itu ya, ya, karena kita ya santai-santai aja diskusi ya, Ya, karena karena ini. pertama ini kan Betul. dadakan, yang kedua Ya, juga ini ya nggak makanya lagi saya di rumah tidak juga. tidak terlalu banyak menuntut data ya. Sebenarnya saya bisa kejar di siro apa bang Tristan? Soalnya saya banyak siro gitu. Ya, Misalkan contoh lah bang ya. Enggak. Ini ada siro Ibnu Hisam, ini ada siro Nabawiyah ini sampai 4 gitu. Tapi saya nggak mau menuntut hal itu ya, karena memang ya kita cuma ngobrol-ngobrol santai dari tadi gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan kecewa ya. Kita cuma diskusi santai gitu. Ini yang menarik lagi terkait hal ini ya bang ya. Ini kan pernikahan Nabi ini tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi gitu ya. Padahal di hadis-hadis yang lain, Nabi itu pernah mengatakan tidak sah pernikahannya itu kecuali adanya wali bang. Kalau menurut abang gimana? Jadi baginda ini mengatakan tidak sah pernikahan kecuali adanya wali. Tapi di sisi lain, Nabi itu menikah tanpa adanya wali gitu bang. Silakan bang. hmm. Kalau mahar yang pernah saya dengar itu maharnya Quran. Lalu Zainab binti Jahsy itu suka membangga-banggakan kepada istri-istri yang lain. Ketika mahar itu memang Quran. Nah, kalau Wali. saksi Kalau dari terkait wali, kalangan manusia, terkait wali bang. aduh, saksi dan wali dari kalangan manusia, di sini dikatakan langsung Allah yang menikahkan, kan begitu. Nah, kalau kami pahami sebagai orang Islam ya malaikat yang turun. Ini kan pengkhususan kepada Rasulullah. Kalau di kami ada pengkhususan. Nah, kalau teman-teman ini mengatakan Nabi harus sama dengan kami, ya itu terserah kalian. Di dalam Al-Qadr ayat 4, Al-Qalam ayat 4, kemudian Al-Ahzab 36 juga pengkhususan kepada Rasulullah. Karena dia manusia percontohan. Nah, di Oh, sini jadi keistimewaan dia juga ada. Misalkan ya Bang ya, di Al-Ahzab 50 itu dikatakan apabila seorang mukmin menyerahkan dirinya kepadamu tuh dia nggak pakai mahar nggak apa-apa Rasulullah. Tapi di sini kan ada wahyu yang kepada Rasulullah ya agar menikahi Zainab binti Jahsy. Nah, ini di sini artinya ada perintah itu. Rasulullah itu jadi untuk menikahi Zainab binti Jahsy. jadi Oh, yang jadi apa, Bang? yang menjadi walinya ini langsung Allah gitu ya bang ya. Ada malaikat Bang, karena selalu malaikat itu waruhu fiha. Tapi Ini kan di malaikat dalam lagi nganggur. tapi kan di dalam hadis dan teks Qur'annya tidak ada unsur ke malaikat di situ bang. Hanya dikatakan Allah langsung yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab gitu. Kalau memang itu kekhususan, gimana bang? Ya. Ya, Misalkan silakan. saya lompat ya, saya mau lompat ke kitab kalian. Matius 19:5, apa yang dipersatukan Tuhan? Yang mempersatukan kan pendeta. Bukan Tuhan, emang pendetanya Tuhan. Gitu. Ya Yang bisa itu konteks. diceraikan manusia. Ya itu Nah, esensinya berarti itu kita kan esensinya itu berbeda itu bang terkait. ada pesimus, ada ontologis gitu. Jadi kita nggak bisa tabrakin. Tapi kalau kawan-kawan menolak itu ya terserah. Ya enggak, Oke. ini bukan dalam rangka menerima dan menolak bang ya, cuma sebagai Iya, dalil, ajuan Bang. Kalau pertanyaan gitu ya. Karena memang saya punya saya itu punya banyak dalil terkait hadis Nabi bahwasannya tidak sah pernikahan itu tanpa adanya seorang wali. Tetapi di sisi lain, baginda menikahi Zainab itu tanpa adanya pihak wali, pihak ketiga yaitu wali bang gitu. Ini Abang kalau juga menurut bisa dari mengatakan- perspektif saya ada sebuah kejanggalan lah gitu ya, gitu bang. Nggak apa-apa. Abang juga bisa mengatakan pernikahan Rasulullah yang 9, 11, atau 13 istri dengan Anisa 3 itu seakan-akan tabrakan. Padahal ada pengkhususan kepada Nabi kami gitu. Oh Jadi jadi kalau saya lompat ke kitab semua Abang tuh contohnya begini Bang. silakan. Barang siapa yang berkata bodoh, maka ia akan dibawa akan dicampakkan ke dalam neraka. Apakah Yesus ketika mengatakan muridnya bodoh, sungguh bodoh, kamu sungguh lamban itu ya, Yesusnya masuk neraka kan enggak Bang, karena dia guru. Saya paham itu. Kalau Jadi- guru katakan ke murid ya malum lah, biar belajar kan gitu.
Jadi Bukan berarti kesimpulannya, ucapannya sendiri bang gitu. oke. Jadi kesimpulannya ini karena kekhususan Rasulullah ya bang ya. Dalam hal yang seperti ini gitu ya bang ya. Dia itu kan rabuni ya guru, wajar lah. Dengan mengatakan muridnya bodoh biar pintar gitu. Ya, Kayak gitu aja ya maksudnya. makanya jadi hal ini terjadi karena kekhususan Nabi kan seperti itu dari argumentasi Bang Tristan. Iya, ayatnya kan ada Oke. khususan kepada Nabi, misalkan azan 50 khususan kepada Nabi, ada ayatnya. Aku pamit dulu ya, aku mau makan. Thank you. Ini bagus Oke, ini kayak siap gini bang. nih, suka. Siap bang. Kapan-kapan saya mampir ke rumah Bang Tristan lah, kapan-kapan ya bang ya. Insya Allah. Ya bang, ya bang. Siap bang. Hati-hati, Terima Bang. kasih banyak Bang Tristan. Oke.